kami Tuhan, supaya kehidupan kami ini dipenuhkan dengan firman Tuhan, bahkan dipenuhkan dengan Roh Kudus, supaya kami tidak perlu lagi untuk bisa mencari kepuasan di dalam dosa-dosa yang membinasakan kami. Dan kami jujur mengaku di hadapan Tuhan, tidak ada kekuatan daging kami untuk melawan segala ikatan dosa dan bahkan perbuatan dosa, sebab kami begitu lemah dan kami tidak berdaya. Tapi kalau hidup kami dipenuhkan dengan firman Tuhan, Roh Kudus mengalir dalam hidup kami, maka itulah menjadi kekuatan kami untuk kami lepas dari segala perbuatan dosa. Ampuni segala kelemahan kami, dan sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami siap mendengarkannya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Sekali lagi saya menyapa kita sekaliannya, Shalom. Ya, kita siapkan hati kita untuk kita sebentar akan kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, dan tema pada saat siang hari ini saya memberikan tema itu berbicara tentang soal hidup oleh iman. Ya, hidup oleh iman. Jadi bukan sekedar kita hanya mempunyai iman, tetapi kita harus benar-benar iman yang ada itu harus memang hidup dalam kehidupan kita. Dalam kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai kelima, ya, siapa orang yang hidup oleh iman? Yaitu seorang nabi kecil. Ya, itulah Nabi Habakuk. Ya, kenapa saya katakan nabi kecil? Karena Habakuk ini seorang nabi yang hanya menulis 3 pasal di dalam Alkitab. Ya, tidak banyak, 3 pasal. Ya, jadi ini berbicara tentang soal kehidupan yang kecil atau hamba Tuhan yang kecil. Ya, beda seperti nabi-nabi lain, ya, Nabi Jeremia, ya, nabi-nabi yang lain, ya, rasul-rasul lain banyak tulisan kitabnya. Tetapi Habakuk ini seorang nabi kecil, ya, dia adalah nabi yang hidup oleh iman. Tetapi sekalipun dia hidup oleh iman, ada kesalahannya. Ya, sebab Nabi Habakuk ini dihadapkan, ya, mengalami suatu persoalan yang begitu berat, ya, dan amat berat. Bahkan dalam persoalan itu ada tekanan yang dihadapi sampai Habakuk itu stres, galau. Ya, manusiawi, ya. Kalau kita menghadapi suatu persoalan, menghadapi tekanan, ya manusiawi, ya. Nabi saja bisa stres, apalagi kita, apalagi saudara. Ya, hamba Tuhan pun kadang-kadang bisa stres, bisa galau. Itu manusiawi. Tidak ada orang yang menghadapi persoalan, hore, aku menghadapi persoalan. Enggak. Dan dia dalam tekanan, dia menghadapi suatu apa? Kegelisahan, ya, kegalauan. Ya, ada persoalan yang dihadapi Habakuk, ada pergumulan yang dihadapi oleh Habakuk. Mari kita lihat dulu di pasal yang pertama dalam kitab Habakuk ayat yang ketiga. Kita lihat dulu sekarang apa persoalan yang dihadapi oleh Nabi Habakuk, ya. Tentunya persoalan yang dihadapi oleh Nabi Habakuk ini bukan seperti yang saudara hadapi. Mungkin kalau persoalan yang saudara hadapi, mungkin yang sering kita hadapi, mungkin ada persoalan, ya, kekurangan ekonomi, ya, sakit penyakit, ya, persoalan dalam pekerjaan. Tetapi bukan itu persoalan dihadapi oleh Nabi Habakuk. Tapi persoalan yang dihadapi oleh Nabi Habakuk itu di pasal 1 ayat ketiga. Ya, saya akan baca bagi kita sekalian. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaannya. Jadi perhatikan, keluhan, ya. Jadi dia berkeluh. Ya, jadi kalau ada persoalan itu memang ada keluh kesah, amin. Ya, tidak ada orang persoalan itu, ya puji Tuhan ada persoalan datang, enggak ada. Ya, ada keluhan. Ya, biasanya kalau orang ada persoalan itu, kenapa ini terjadi? Gitu, ya. Ayat ketiga, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Jadi apa persoalan yang dihadapi oleh Nabi Habakuk ini? Persoalan yang dihadapi oleh Nabi Habakuk ini yaitu bangsa Israel, ya, secara terang-terangan, ya, secara terbuka tanpa ada rasa takut melakukan perbuatan-perbuatan dosa di depan Nabi Habakuk. Ya, jadi aplikasinya begini umat Tuhan. Ya, sekarang ini jemaat, ya, tidak lagi sungkan-sungkan berbuat dosa depan pendeta. Itu menjadi suatu tekanan bagi seorang hamba Tuhan. Contoh, ya, Nabi Habakuk ini diperlihatkan segala dosa kejahatan, kelaliman.
Contoh, ada hamba Tuhan melihat sidang jemaatnya, ya maaf ya, melakukan dosa perzinahan, ya secara terang-terangan. Itu memukul loh, menyakitkan Nabi Habakuk. Ya, tetapi ingat, hidup oleh iman ya. Kita akan kembali ke sana. Ini persoalan yang berat yang terjadi. Mungkin saudara ada persoalan yang berat terjadi ya. Jadi Nabi Habakuk ini ya diperlihatkan ya secara terang-terangan bangsa Israel melakukan dosa di depannya. Tapi saudara memperhatikan, kita melihat apa yang dilakukan Nabi Habakuk saat dia menghadapi pergumulan dan tekanan. Ada dua. Ya, jadi itu persoalannya ya. Ini persoalan yang hebat ya. Contohlah begini, tidak usahlah sebagai sidang jemaat. Contoh kami sebagai orang tua yang sudah punya anak, tiba-tiba anak itu cakap kotor ya kepada orang tuanya. Maaf cakap bilang ya binatang gitu ya. Itu kan menjadi suatu tekanan, persoalan. Itu persoalan yang berat. Ya, mungkin kau datang pada saat siang ini ada menghadapi persoalan yang berat, tapi kita mau hidup oleh iman. Ada dua sikap Habakuk saat dia menghadapi tekanan. Kita lihat pasal 1 ayat 2. Ya, pasal 1 ayat 2. Lihat ini. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Perhatikan. Jadi ini manusiawi. Saat ada orang menghadapi tekanan, ini yang dialaminya. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Berapa lama lagi? Ada persoalan terjadi. Berapa lama lagi Tuhan aku harus beribadah? Berapa lama lagi aku harus berdoa? Berapa lama lagi aku harus berseru kepada Tuhan? Nabi Habakuk ya saat menghadapi tekanan, sikap yang negatif itu Nabi Habakuk ya datang, maafkan ya, Nabi Habakuk ini berdoa tetapi dengan rasa kesal. Ya, berapa lama lagi Tuhan? Ya, seringkali kita begitu Tuhan. Saat menghadapi tekanan kita berdoa memang, tetapi dengan rasa emosional. Apa tandanya? Berapa lama lagi berdoa? Berapa lama lagi beribadah? Mulai hitung-hitungan pada Tuhan. Ini yang dialami oleh Nabi, memperhitungkan segala sesuatu yang sudah diberikannya kepada Tuhan. Memperhitungkan segala sesuatu yang sudah dikerjakannya kepada Tuhan. Manusia dalam menghadapi tekanan seperti itu. Percumanya aku sudah beribadah tapi adanya persoalan. Percumanya aku sudah berdoa tapi adanya masalah. Jadi maksudmu kalau sudah berdoa kok nggak ada persoalan? Hah? Iya, Wita. Jadi maksudnya kalau kalian beribadah nggak ada persoalan. Hah? Enak kali lah kita begitu mengikut Tuhan ini, Tuhan. Iya kan? Badian kan berdoa kan? Ada persoalan? Banyak. Ya, tapi jangan kita saat menghadapi tekanan itu kita hitung-hitung. Sudah berapa kali aku 1 minggu rasa 10 kali berdoa, beribadah aku. Jumat, Minggu 4 kali. Ya, pagi, siang, sore, malam 4 sesi. Ya, pokoknya dia nggak keluar dari parkir Sumber situ. Situ dia terus parkir. Ya. Baru Selasa, hari Kamis lagi, Jumat lagi kayak ini Sintu ini sharing sermon, ya kan? Jumat sermon. Terus. Kalaupun kita sudah berdoa sama Tuhan, jangan kita hitung-hitungan, amin. Bukan berarti ini Nabi Habakuk loh ini. Saat dia menghadapi tekanan, persoalan sudah memang dia berdoa, tapi sudah dihitung-hitungnya apa yang dikerjakan untuk Tuhan. Kalaupun sudah kita melakukan banyak, jangan kita hitung-hitung, amin. Biar cukup Tuhan yang menghitung dengan kedaulatannya. Ya, itu yang pertama, sikap yang pertama. Ya, tapi ada sikap yang kedua saat Habakuk menghadapi tekanan. Ini yang mau kita pelajari, ini yang harus kita miliki. Ya. Jangan memang kita sudah banyak berbuat bagi Tuhan ya, terima kasih kepada Tuhan ya. Tapi semua pun itu kita bisa lakukan karena kemurahan Tuhan, umat Tuhan. Amin. Kita bisa beribadah, kita bisa melayani, berkorban itu pun karena kemurahan Tuhan. Ya, yang kedua, mari sikap yang kedua ini hidup oleh iman. Pasal 2 ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-5 ya. Tapi saya akan baca ayat yang ganjil, nanti saudara Bapak Ibu baca ayat yang genap ya. Dalam Habakuk pasal 2 ayat yang pertama sampai ke-5. Inilah hidup oleh iman. Saya mulai ganjil. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Terus ya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya,
tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh aku datang dan tidak akan bertangguh. Iya, orang sombong dan kianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Ini yang positif yang dilakukan oleh Nabi Habakuk saat menghadapi tekanan, yaitu ayat yang pertama itu. Habakuk datang ke menara pengintaian. Ya, perhatikan ayat pertama, saya baca ulang. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan beri tegak dan aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi sikap yang kedua positif saat Habakuk menghadapi tekanan, dia naik ke menara pengintaian. Ya, dia naik ke menara pengintaian. Jadi kalau dalam secara jasmani umat Tuhan, menara pengintaian itu naik ke atas supaya kita bisa melihat sekeliling kita kan, melihat dari jauh, bisa melihat sampai jauh apa yang terjadi. Tapi kalau bagi bangsa Israel, ya, itu juga di dalam kitab 2 Tarik, menara pengintaian itu adalah tempat untuk menantikan jawaban Tuhan, ya, atas setiap pergumulan kita lewat firman-Nya. Jadi saat Habakuk menghadapi pergumulan tekanan, Habakuk ini menghadapi tekanan, dia datang berdoa kepada Tuhan dengan penyerahan sepenuh kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab setiap pengaduannya. Amin. Jadi dia naik ke sana, dia nantikan. Memang yang pertama tadi dia berdoa, tapi dia tuntut. Sudah berapa lama lagi aku berdoa, berapa lama lagi aku berseru, berapa lama lagi aku beribadah. Tapi yang kedua, Habakuk tidak begitu lagi. Ya. Di pasal yang kedua pertama, dia naik ke sana, dia menantikan, dia berdoa, dan dia menyerah sepenuh kepada Tuhan sampai kapan Tuhan menjawab seruannya. Inilah orang yang hidup dari iman. Inilah orang yang hidup oleh iman. Dia percaya bahwasanya firman Tuhan akan menolong kehidupannya. Ya, amin. Kita berdoa, tapi kita harus serahkan semua kepada Tuhan. Dan dia percaya sampai betul-betul kapan Tuhan menjawab. Apa tandanya orang hidup oleh iman? Mari, pasal terakhir, pasal 3. Ini ciri orang yang hidup oleh iman. Ini definisi hidup oleh iman. Pasal 3 ayat yang ke-17, ya. Ini orang yang hidup oleh iman, definisi orang yang hidup oleh iman. Pasal 3:17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Perhatikan ini. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini yang dihadapi oleh Habakuk. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam. Hebat kan? Coba, ini orang hidup dari iman loh. Orang yang hidup oleh iman itu artinya begini, Mak Tuhan, situasi kondisi tidak akan mempengaruhi kehidupannya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, atau sama-sama lah kita baca ya. Ini bagian terakhir, ayat ke-17 sama-sama. 3, 2, ya. Stop. Sekalipun gaji kalian gak dikasih. Contoh begitu, lanjut. 1 minggu bekerja, langsung dibolang si Wite ini aku. Bekerja terus tapi nggak dikasih, contohnya. Terus ya. Adapun hasil tapi dimakan penyakit, contohnya hilang. Terus yang kita harapkan tidak ada hasilnya. Terus iya, perhatikan, bonus, tunjangan semuanya habis. Terus coba, berani kalau ngomong gitu? Berani? Loh, ini loh Tuhan, masih ada yang kita harapkan, takut kita. Coba sama-sama, 3, 2 ya. Namun ya, terus berani kita ngomong gitu? Loh, berani?
Ini orang yang hidup oleh iman loh. Kan Habakuk kan begitu kan. Dia kan menghadapi Israel. Sampai sekarang pun Israel belum masih menolak Yesus mereka kan. Tapi Habakuk berkata apa? Tuhan adalah jadi orang yang hidup oleh iman itu begini loh mak Tuhan. Situasi keadaan tidak mempengaruhi hidupnya. Percaya kita kanan ini? Jangan kita ada tekanan berdoa, oh mananya Tuhan, yang kau bilangnya begini, mengikut Tuhan tidak ada masalah, mengikut Tuhan ada umat Tuhan. Tapi kita mau hidup oleh iman, walaupun kondisi ini kurang kondusif, kondisi ini belum sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kita mau hidup oleh, tetap kita berkata Tuhan adalah kekuatanku. Mari Tuhan memberkati. Saya jemput semua maki berdiri. Mari dengan imanku, kunci D, ku hadapi semua. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan iman semua berlalu, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, walaupun ada gunung, ada masalah, tapi dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi, dengan berdoa ku hadapi semua tantangan. Amin. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur, amin. Jangan keluar persekutuan saat menghadapi persoalan. Dengan bersyukur semua berlalu, semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur besar. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua iman, doa dan bersyukur. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Satu kali saya sembuh dari apa yang dikatakan Pak Raffles tadi, bagaimana kita bisa tetap teguh dalam iman. Nggak tahu dalam berapa waktu kemarin saya digerakkan Roh Kudus untuk ngomong sesuatu hal yang memang benar-benar saya rasakan dan harus saya sharing ini. Dan puji Tuhannya, saya kan lihat, saya nggak koordinasi sama Pak Raffles, itu yang pertama. Dan puji Tuhannya saya lihat posternya, itu hidup oleh iman. Dan yang mau saya sampaikan sebentar ini, 5 menit, 10 menit ke depan adalah kurang lebih memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Raffles. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan itu, hanya murni memperkuat. Satu ayat yang buat saya sembuh, itu ada di Roma 8 ayat 28. Kita mau baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini mungkin sudah sering kita dengar di gereja, bahkan mungkin sudah sering disampaikan juga di sini bagi hamba Tuhan yang melayani. Tapi ayat ini merema sesuatu bagi saya ketika saya menggarisbawahi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekalipun Bapak Ibu semua mengalami suatu keburukan dalam hidup, kalau Bapak ingat ayat firman ini, Tuhan berjanji segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Sama seperti yang kata Pak Raffles tadi. Jangan kita bertanya ketika kita ikut Tuhan kita banyak masalah. Ya, semua. Even saya pun
banyak mengalami masalah. Tapi ketika saya ingat akan hal ini, satu hal yang Tuhan mau sampaikan kepada saya melalui Roh Kudus, segala sesuatu yang kamu alami Dian, janjiku mendatangkan kebaikan ketika kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati dan hidup sesuai dengan rencana Allah. Kalau hari ini Bapak Ibu mengalami suatu ujian apapun itu, keburukan apapun yang mungkin saudara rasa dari sisi saudara itu adalah suatu keburukan. Tapi ingat bahwa ujian yang diizinkan Tuhan terjadi kepada saudara, selama itu bukan karena kesalahan saudara atau dosa saudara. Kalau kesalahan dan dosa saudara, segeralah bertobat dan tinggalkan dosa itu. Tapi kalau itu diizinkan Tuhan terjadi tanpa kesalahan dan dosa saudara, ingatlah bahwa ujian itu menandakan bahwa kita harus semakin bergantung kepada Tuhan. Coba seandainya tidak ada ujian yang saudara hadapi dalam hidup ini, tidak ada masalah yang saudara hadapi hidup ini, pertanyaan saya, sekaligus pertanyaan ini yang sampai di diri saya pada saat itu, apakah Anda bergantung kepada Tuhan? Saya rasa Anda tidak akan berdoa. Kenapa? Karena Anda rasa bahwa hidup Anda semuanya tidak pernah punya masalah. Bagaimana saudara mau berdoa ketika misalnya saudara tidak pernah mengalami masalah? Itu pertanyaan yang sama datang ke diri saya. Makanya saya merasa bahwa bukan saya mensyukuri masalahnya, oh tidak. Tapi saya mensyukuri ketika saya menghadapi suatu masalah, itu tandanya Tuhan sayang sama saya. Dan ini adalah waktu di mana saya bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, ujian untuk apa Bapak Ibu? Ujian untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih tinggi. Saudara tentu pernah sekolah, kita semua tamat sekolah. Ketika saudara masuk ke dalam suatu level yang lebih tinggi, katakan dari SD ke SMP, SMP ke SMA, saudara pasti mengalami yang namanya ujian UN, ujian nasional. Tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan saudara ke level yang lebih tinggi. Berikutnya ujian untuk apa? Ujian untuk menyucikan saudara. Saudara tahu emas? Emas itu harus dipanasi 10.000 atau 1.000 derajat Celcius untuk dia menjadi emas yang murni. Kalau hari-hari ini kita nggak mau mengalami suatu ujian yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita yang sebenarnya mendatangkan kebaikan. Seperti Roma 8 ayat 28 tadi, gimana kita sampai kepada penyucian itu? Seperti yang tadi kita nyanyikan, sampai kepada mahkota kehidupan. Dan yang keempat, kembali kepada tema kita hari ini, menaikkan level iman kita. Bagaimana saudara percaya bahwa katakanlah Tuhan mampu menyembuhkan orang kalau saudara sendiri tidak pernah mengalami suatu kesembuhan. Jadi kalau saudara diizinkan hari ini sakit, contohnya bukan kita mensyukuri bahwa itu sakit, tidak. Saya berdoa supaya kita lepas dari sakit penyakit. Tapi kalau saudara tidak diizinkan masuk ke dalam itu dan saudara berdoa dan mengalami kuasa penyembuhan dalam hidup saudara atau keluarga saudara, bagaimana saudara beriman kepada Tuhan? That's why, itulah mengapa hari-hari ini saya belajar dari satu ayat firman ini. Karena apa yang dikatakan Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8-9, kita buka ya. Dikatakan ini, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara bisa pergi ke sini, tapi ternyata Tuhan mau saudara pergi ke sana. Saudara menganggap itu sebagai, wah kenapa ya Tuhan bawa aku ke sana? Aku loh Tuhan maunya ke sana. Tapi Tuhan bilang, jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi it's okay ketika saudara hari ini berdoa, tapi Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu bahwa yang terbaik itu menurut Tuhan belum tentu terbaik menurut saudara. Aplikasinya gimana? Nanti saudara dapatkan. Ini bisa kita jabarkan secara panjang. Tapi saya pribadi mengalami itu. Ketika saya mau pilih sesuatu hal dan ketika saya berdoa akan hal itu, Tuhan gak mau itu. Dan saya merasa pada saat itu, Tuhan kenapa Tuhan gak kasih? Padahal saya udah berdoa, bahkan berpuasa, bahkan nangis-nangis di hadapan Tuhan, tapi tidak Tuhan kasih. Karena Tuhan tahu, bukan itu yang terbaik buat saya. Tapi ayat ini juga bikin saya sembuh. Dan ini yang mau saya sharingkan dan mau saya bawa. Kenapa Roh Kudus terus bilang sama saya, sampaikan. Kenapa? Karena banyak hari ini umat-umat Tuhan selalu merasa seperti yang tadi kata Pak Raffles. Kita keep complain tentang Tuhan. Why? Kenapa terjadi ini? Kenapa terjadi? Tuhan mau sampaikan kepada saudara siang hari ini cuma satu. Jalanmu bukanlah jalanku. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Tapi ketika kau ingat Roma 8 ayat 28, percayalah dengan iman. Seperti kata Pak Raffles tadi. Segala sesuatu dalam hidupmu, sekalipun itu menurut pandanganmu buruk, bagi Tuhan mendatangkan kebaikan. Itu dulu yang dinamakan hidup oleh iman. Ya. Oke, kita baca selanjutnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Hari ini kita banyak sharing Alkitab ya, karena ini Alkitab ayat-ayat yang menguatkan saya. Pencobaan-pencobaan yang kalau adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi, garis bawahi tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika Bapak Ibu mengalami suatu pencobaan, yang tadi saya katakan, ketika pencobaan itu datang daripada kesalahanmu, segera bertobat. Tapi ketika itu diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam hidupmu, ingat juga ayat ini. Ketika kamu sampai kepada suatu titik di mana Tuhan, aku nggak sanggup lagi. Detik itulah sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan jalan mujizat bagimu. Detik itulah di mana Tuhan mempersiapkan pintu mujizat bagimu. Kenapa? Karena janji Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi percayalah saudara, bahwa apapun yang hari ini kau jalani, Tuhan susah sekali pergumulanku ini. Pesan saya cuma satu, jangan tinggalkan Tuhan. Karena bentar lagi kau melangkah ke depan, disitulah jawaban mujizatmu. Makin berat persoalanmu, percayalah, bahwa ketika di titik terberat kau tidak mampu lagi melaksanakan segala sesuatu apa yang kau alami, sedikit lagi, Tuhan akan memberikan segala sesuatu jawaban padamu. Makanya jangan pernah tinggalkan Tuhan. Hari-hari ini banyak umat Tuhan sekarang mulai meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak tahan mengalami pencobaan itu. Ketika mereka menghadapi pencobaan itu, mereka memilih mundur. Justru disitulah setan tertawa dan mengatakan bahwa akhirnya dia kalah. Dan Tuhan tidak mau. Nanti saudara bisa baca buku Ayub, Alkitab di ayat. Bagaimana Ayub pada akhirnya, apapun dia alami, ujungnya hampir dia tinggalkan Tuhan oleh karena kawan-kawannya. Tapi dia tidak tinggalkan Tuhan. Karena dia percaya bahwa pencobaan yang dialami, selama hati kita benar, catat ya. Kalau misalnya kita salah, segera bertobat, minta ampun sama Tuhan, Tuhan yang menjadi pembela. Ya kalau itu ada konsekuensi, terima konsekuensinya, jalani. Kenapa? Karena Tuhan mau anak-anaknya kembali dengan suatu hal yang suci. Tetapi ketika misalnya itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu, sementara kau merasa, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidupku? Percayalah, makin berat pencobaan yang kau alami, makin berat peristiwa yang kau alami, itu adalah pintu mujizat untuk kau mengalami suatu gebrakan yang lebih besar, terobosan yang lebih besar. Saya tidak sharing kesaksian saya pada hari ini, gitu, karena waktunya cukup panjang dan itu masih saya pergumulkan. Tapi saya percaya dengan iman, bahwa ketika semakin saya ditekan, selama hati saya benar, selama kita percaya Tuhan beserta saya dan Tuhan beserta saudara, mujizat akan terjadi. Amin. Hari ini saudara belum lihat, is oke, gak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Kalau Tuhan kasih sekarang itu sama saudara, mungkin saudara belum tepat untuk menerimanya. Itu yang saya rasakan. Ya, yang tadi saya bilang, lanjutkan, kenapa kita harus bertobat. Kalau kita salah hari ini, mari bertobat. Apapun dosamu, Tuhan kita lah Tuhan Allah yang setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini jawabannya Bapak Ibu. Kenapa kita harus bertobat? Simpel. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kenapa saudara merasa waktu berdoa, ada beberapa orang, mungkin di sini nggak ada. Tapi saya pribadi, kenapa saya kadang-kadang berdoa kok merasa Tuhan itu jauh? Simple to say. Itu karena mungkin ada dosa yang hari ini kita tutupi. Hari ini Tuhan mau ngomong sama saya, melalui saya. Kalau ada dosa-dosa Bapak Ibu semua, segera bertobat. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita sujud di hadapan Tuhan, Tuhan adalah Allah yang setia dan adil dan mengampuni dosamu. Ketika engkau tidak berdosa dan masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka hadiratnya sungguh nyata dalam hidup kita. Kenapa? Karena jarak antara kita dengan dosa itu ada juga di firman Tuhan, saya lupa ayatnya. Yang menjauhkan kita dari Tuhan adalah dosa kita. Jadi kalau saudara ingin mengalami suatu terobosan dalam hidup saudara, hiduplah dalam kekudusan. Seperti kata Pak Raffles tadi singgung juga, hidup dalam kekudusan. Gimana cara hidup dalam kekudusan Pak? Susah. Tapi cara yang paling gampang, saya sharing ya, cara hidup dalam kekudusan gampang. Bangunlah hubunganmu dengan Allah secara konsisten. Sediakan waktumu untuk datang sama Tuhan, kau saat teduh. Secara konsisten. Malam hari sebelum selesai mau tidur, bangun mesbahmu di hadapan Tuhan. Sebagai contoh, misalkan Pak Putra dan saya adalah atasan. Saya atasannya, Pak Putra adalah karyawan atau staf. Bagaimana Pak Putra yakin kalau saya akan memberi apa yang dia minta ketika dia tidak merasa dekat dengan saya? Pasti dia merasa gak mungkin Pak Dian ngasih. Ketika hatimu merasa bahwa Tuhan tidak mungkin kasih, maka terjadilah sesuai imanmu, tidak akan tercapai doamu. Caranya gimana supaya Tuhan mau ngasih kepadamu, supaya timbul imanmu? Ya bangun hubungan.
Dan hari-hari ini jujur secara pribadi, itu yang saya alami. Sehingga kemana-mana, kita bisa bilang, paling tidak usah bilang orang-orang, saya bisa bilang sama diri saya sendiri, saya tidak takut apapun juga. Sebab apa? Sebab Tuhan beserta saya. Firman Tuhan bilang, jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Caranya gimana Pak supaya bisa merasa seperti itu? Yakinlah dengan iman, ya dengan bangun hubungan yang rutin dengan Tuhan. Jangan hari ini kita datang berdoa, besok nggak datang berdoa. Jangan hari ini kita misalnya datang ke ibadah hari Jumat, besok nggak datang. Jangan Bapak Ibu. Konsistenlah mengikut Tuhan. Hari ini yang Tuhan mau dari kita apa? Bukan hartamu, bukan persembahanmu, bukan persepuluhanmu, bukan. Yang Tuhan mau hati saudara. Dan perlu saudara catat, janganlah saudara datang ke tempat ibadah, itu karena saudara mencari berkat. Kita datang ke tempat ibadah karena kita mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Coba saudara bayangkan bagaimana banyak orang di sana tidak bernafas, tidak bisa bernafas, membeli oksigen. Banyak orang juga kecelakaan, tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba terjadi suatu kecelakaan. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Tapi kalau Tuhan datang, kapanpun itu, yang saya rindukan, saya, saudara, semua kita siap. Itu yang Tuhan inginkan, dan Tuhan terus berbicara kepada saya melalui Roh Kudus. Dia katakan, sampaikan dia. Sampaikan, ketika kau sembuh dengan ayat ini, aku pingin banyak orang di sekitarmu juga sembuh. Mulai dari apa? Mulai dari keluarga. Maka saya hari ini kedua kali saya sampaikan di tempat ini. Saya sampaikan sama keluarga saya. Secara pribadi, keluarga kecil saya, anak-anak saya dan segala macam. Contohnya kepada anak-anak saya yang 2 itu, setiap pagi saya bilang, atau setiap malam ketika saat teduh saya bilang ini, nak, kalau papi bisa kasih ke kalian sesuatu ketika kalian minta sama papi, apalagi Bapak di surga, jauh lebih daripada papi. Caranya gimana? Ya kalau papi datang, kalau papi suruh sesuatu, kalian lakukan. Jangan kalian bantah. Seperti itulah Bapak di surga. Dia adalah Bapak kita, Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Raja kita. Apa yang Dia gak punya? Hari ini saudara minta apa? Bisa Tuhan kasih. Yang jadi persoalan apa? Ketika Tuhan kasih, hati saudara siap enggak? Kalaupun enggak Tuhan kasih, jangan langsung bilang, oh Tuhan jahat sama aku. Oh enggak. Balik lagi ke Roma 8 ayat 28, mendatangkan kebaikan. Di situ saya merasa, Tuhan thank you. Tuhan makasih Tuhan. Kalau hari ini ayat-ayat firman itu seperti meloncat ke dalam hati saya, meloncat ke dalam hati saya bagian saya apa Tuhan? Sekarang saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa bagianku? Sampaikan Dian, sampaikan ke siapa? Ke semua orang yang kau temui, katakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, ya karena baik. Sekalipun yang kau lihat itu tidak baik, it's okay. Karena Tuhan tahu bahwa di balik itu semua Dia udah menyiapkan rancangan yang indah di atas rancangan-rancangan apa yang ada. Ya saudara, sampaikan ini. Pertama, sampaikan dulu sama dirimu, Tuhan, aku minta kekuatan bahwa apa yang boleh dialami oleh Pak Dian terjadi dalam hidupku. Sesimpel itu. Ya, supaya apa? Supaya kita bangun kehidupan rohani kita. Karena yang Tuhan kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi ketika Tuhan datang, saya rindu kita ini siap. Seperti mempelai wanita yang bijak. Buli-buli kita siap semua. Jangan ketika Tuhan datang, atau ketika misalnya Tuhan mau menggenapi doamu, kau nggak siap. Kan sangat sayang sekali. Jujur, ketika kita misalnya kecewa sama Tuhan, terus Tuhan ini ibaratnya besok pagi Dia udah mau kasih nih doa-doamu. Tiba-tiba kita ditemukan dalam kondisi sedang berzina. Sayang sekali saudara. Jangan sampai itu terjadi. Itulah yang membuat saya terus-menerus hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, God help me. Bantu saya. Bantu untuk apa? Bantu saya menjaga kekudusan dengan cara apa? Ya dengan cara terus-menerus datang sama Tuhan secara konsisten. Mari Bapak Ibu. Ini udah akhir zaman. Wahyu katakan, aku datang segera. Itu yang seperti meloncat kepada saya. Tuhan kapan? Ya aku datang segera. Tidak usah bertanya kapan Tuhan datang. Hari ini pun Tuhan datang menjemput kita. Apakah kita siap? Pertanyaannya itu. Ada orang yang baru keluar pintu itu, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ada. Bukan pintu ini, pintu yang lain. Ya kan? Tapi ada seperti itu gitu loh Bapak Ibu. Ingatlah itu semua. Ingatlah ketika hari ini, bagaimana ketika hari ini adalah hari terakhirku. Apakah aku siap dipanggil Tuhan? Kalau saya pribadi, saya katakan saya siap. Tapi saya gak mau cepat-cepat. Karena masih banyak yang harus saya lakukan. Tapi saya merasa siap. Kenapa? Karena intinya saya udah berusaha Tuhan. I try my best untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Itu aja. Selebihnya, saya masih banyak kekurangan Tuhan. Tapi kalau Tuhan datang, saya siap. Yakinlah dengan iman saudara seperti itu. Makanya hari demi hari, ya makanya lakukanlah seperti yang Tuhan mau lakukan. Supaya ketika nanti misalnya suatu saat nanti,
apakah Tuhan datang atau doamu mau dijawab Tuhan, ditemukan kita itu berkenan. Dan ketika doa itu dijawab, kita bisa bilang, Tuhan, bukan karena usahaku, bukan juga karena doaku, bukan juga karena saat teduhku, tetapi karena semua kasih karunia Tuhan. Jangan pernah rasa bahwa saudara karena doa-doamu berkatmu diterima. Oh bukan. Saya selalu bilang sama Tuhan, aku gak mau curi kemuliaan Tuhan. Kalau ada aku berdoa, orang lain disembuhkan, itu bukan karena aku Tuhan. Tapi karena Tuhan yang menyembuhkan dia melalui aku. Saya sekarang belajar satu hal. Tuhan, kalau misalnya ada orang datang ke saya doakan, terus dia pergumulan dijawab besok. Ada beberapa kali lah saudara. Kasihan. Tapi saya mau katakan, Tuhan ampuni saya. Jangan sampai saya mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa? Aku gak layak Tuhan. Aku gak layak. Sedikit pun aku gak layak. Aku gak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Gak mau. Ada loh Bapak itu saudara. Padahal saya merasa saya hanya doanya simpel aja. Tapi Tuhan sembuhkan. Tuhan lawat. Ya. Itu yang mau saya terus sampaikan. Jadi apa yang dibilang Pak Raffles tadi itu menjawab semua apa yang saya alami. Dan saya tutup dengan satu ayat Roma 12 ayat 12. Ya. Ini firman Tuhan yang bisa kita pegang bawa ke rumah. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunan dalam doa. Simpel seperti tadi yang kata Pak Raffles. Ciri orang beriman bagaimana? Ya bersukacita dalam pengharapan. Tetap terus berharap. Firman Tuhan mengatakan, pengharapan adalah sauh jiwa. Sauh yang kuat bagi jiwa kita. Pengharapanmu itu jangan taruh pada manusia, jangan taruh pada Pak Daniel, jangan taruh pada saya, jangan taruh pada Pak Raffles. Taruhlah pada Tuhan. Niscaya, apa yang kau hari ini percaya itu akan terjadi dengan iman. Sabarlah dalam kesesakan, sama seperti yang saya bilang tadi. Ujian itu punya maksud yang baik. Jangan dulu kita curiga secara negatif pada Tuhan. Kenapa aku percaya sama Tuhan? Seperti kata Pak Raffles tadi, kenapa aku percaya sama Tuhan, aku mengalami masalah segala macam. Jangan salah. Kalau kau gak melewati ujian ini, kau gak akan berkat yang luar biasa. Ujian ini harus kau lewati untuk mendapatkan suatu berkat yang lebih besar. Itu konsep pemikirannya. Orang itu loh selalu berpikir negatif, termasuk juga saya. Saya dulu sering sekali berpikiran negatif dan berkata kepada Tuhan, wahai Tuhan, aku loh Tuhan, udah taruh saya petani 15 untuk tempat ibadah. Bilang gitu dalam doa. Aku loh Tuhan, udah kasih persembahan persepuluhan. Terus Tuhan bilang ini, bukan karena persembahan persepuluhan kau diberkati. Bukan karena saya petani 15, kau jadikan tempat ibadah kau diberkati. Bukan. Tapi karena Tuhan masyigul. Tuhan melihat berbelas kasih. Tahu bedanya antara doa Maria dengan doa Marta? Maria itu kalau saudara baca nanti. Ketika Maria berdoa, Lazarus, seandainya Tuhan engkau ada di sini, Lazarus tidak akan mati. Di situ yang aku tangkap secara pribadi. Ketika saya baca itu, ternyata Tuhan itu berbelas kasih kepada orang yang terfokus sama dia. Jadi hari ini yang kita cari adalah bukan berkat Tuhan. Yang kita cari adalah belas kasihan Tuhan. Kalau kita dapat belas kasihan Tuhan, kalau Tuhan masyigul dengan kita, bagaimana Tuhan masyigul? Ya datanglah sama Tuhan tiap hari, datanglah sama Tuhan tiap waktu. Jangan kita atur-atur, aku lebih penting laksana keras daripada untuk Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Itu aja yang mau saya sharingkan. Tapi saya harap apa yang saya alami, saudara alami. Dan jangan pernah hitung Tuhan dari berkat materi aja. Kalau hari ini saudara datang sini sehat, bisa isi bensin, ya, ada yang datang ke Red Doors kita, masih nginap, masih gak komplain, syukuri. Karena bahagia kita sesungguhnya adalah terletak dalam rasa syukur. Bukan terletak pada apa yang kau punya. Ini saya kemarin saya ibadah ke GBI Jaya Mariot. Bambang Yonan bilang gini sama saya. Saudara tahu almarhum Olo Panggabean? Semua tahu kita. Ya. Almarhum Olo Panggabean tidak berani duduk seperti Pak Raffles atau seperti kita ini. Yang belakangnya nggak ada. Kenapa? Karena dia takut diserang dari belakang. Uang Olo Panggabean nggak berseri. Punya semua punya. Dia mau apa? Ada. Dia tinggal panggil orang. Tapi rasa aman dan damai sejahtera tidak ada pada dirinya. Kalau saya sih mending jadi orang yang biasa-biasa aja Bapak, Ibu. Tapi ketika kita duduk, kita aman. Kenapa kita aman? Tuhan beserta kita. Immanuel. Itu udah cukup. Kenapa? Namanya Tuhan udah beserta kita kok. Apalagi yang harus kita takutkan? Ya kalau besok di depan ada sesuatu ujian atau pencobaan, kita bilang, ya kalau ini sih izin Tuhan.
It's okay Tuhan, tapi aku hanya minta satu Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Udah gitu doang. Apapun itu, satu Tuhan yang aku minta. Aku gak minta lepas dari pencobaan ini. Cuman tolong Tuhan, jangan tinggalkan aku. Kenapa? Kalau aku udah tinggalkan Tuhan, selesailah hidupku.